Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi anzala al-kitaba hudan lil muttaqin. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang mencurahkan karunia-Nya kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni bi. Allah berfirman, aku senantiasa perhatian kepada sangkaan hambaku padaku. Kita sekarang langsung menanamkan rasa baik sangka kepada Allah, bahwa Allah meridai kita. Dengan sangkaan kita baik kepada Allah, Allah yakin Allah akan ridha kepada kita semuanya. Bukti Allah ridha kepada kita, kita di pagi hari dapat menikmati duduk di tempat suci untuk mengkaji ayat-ayat suci. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bertemu dengan Zat yang Maha Suci pada hari kiamat nanti. InsyaAllah kita lanjutkan kajian Al-Quran Surat Al-Qasas yang merupakan pertunjukan bimbingan ilahi. Kalau bimbingan berupa pertunjukan lebih mengena ketimbang hanya sekedar berita. Ini pertunjukan tentang riwayat hidup Nabi Musa. Nabi Musa sebagaimana sudah disampaikan adalah nama yang paling banyak terulang dalam Al-Quran. Hingga 129 kali Nabi Musa disebut dalam Al-Quran. Setelahnya Nabi Musa, di bawah Nabi Musa ada Nabi Ibrahim terulang 62 kali. Kemudian Nabi Nuh terulang 33 kali. Lalu Nabi Muhammad 4 kali. Nabi Musa lebih hebat dari Rasulullah. Kalau Rasul itu se-Quran. Dari mulai baknya Bismillah surat Al-Fatihah sampai sinna minal jinnati wan nas surat An-Nas, itu Rasul semuanya itu. Karena Rasulullah adalah akhlaquhul Quran, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Bahkan ketika Rasulullah SAW tidur sekalipun tidak lepas Qurannya dari beliau. Nabi Musa alaihissalam disampaikan kisahnya dalam Al-Quran sejak beliau lahir sampai menginjak remaja, sampai beliau berperang melawan Fir'aun hingga menjatuhkan Fir'aun, dan setelahnya Fir'aun meninggal, maka kehidupan Nabi Musa masih diingat selalu. Dan Nabi Musa disebutkan dalam hadis Rasulullah ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah menyaksikan orang-orang Yahudi melaksanakan ibadah saum pada 10 Muharram yang disebut dengan Ashura. Rasulullah bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Ada apa dengan hari ini? Kenapa kok kalian pada ibadah saum? Orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun azim." Ini hari yang sangat agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumah wa agharraqa Fir'aun wa qaumah. Pada hari yang sangat agung ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Fasamahu Musa, maka Musa suka saum syukran lahu, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan. Fanahnu nasumuhu, maka kami pun ikut saum, kata umat Nabi Musa, atau kata umat Yahudi yang mengikuti atau yang mengagungkan Nabi Musa, memuliakan Nabi Musa. Rasulullah mendengar kalimat itu, beliau merespon dengan kalimat nahnu ahaqqu minkum wa aula bi Musa. Kami lebih berhak, lebih utama mengikuti kebiasaan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyamihi. Maka Rasul saum dan menyuruh umatnya untuk saum. Kalau boleh kalimat ini disebut sebagai hari ulang tahun,
Hari ulang tahun ya. 10 Muharram itu hari ulang tahun kemenangan iman terhadap kekufuran, kemenangan tauhid kepada kemusyrikan, kemenangan Nabi Musa menjatuhkan Fir'aun. Nabi Musa setelahnya beliau menginjak dewasa, kita bahas, kita kaji surat Al-Qasas ayat 14. Setelahnya kita lewati kisah Nabi Musa hingga kembali ke pangkuan ibunya pada pertemuan yang lalu, maka sekarang memasuki kehidupan Nabi Musa waktu remaja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Ketika Musa menginjak usia kuat, asyuddahu, memiliki kekuatan, masa-masanya remaja, wastawa, dan tampil sebagai yang mengagumkan, atainahu hukman wa ilma, kami datangkan kepada Musa hukman. Hukman itu dari hak mim, hukum, kepastian, ketetapan, kejernihan berfikir. Kemudian bisa ngambil sikap yang tegas. Tapi tidak sekedar sikap, tetapi ilman, dan punya ilmu. Kalimat hukman wa ilma biasa ditafsirkan oleh sekian banyak ahli tafsir dengan berbagai penafsiran, tapi kita kembalikan kepada asal kata hukum adalah pasti. Ilman tentunya berkaitan dengan masalah ilmu yang dimiliki oleh para nabi, bukan ilmu hasil kajian dari kampus, tapi ilmu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dapat ilmu dari Allah, bukan ilmu yang dimiliki oleh orang tua dari kalangan musyrikin Quraisy, tetapi justru Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalbu Rasul, akal Rasul, sehingga tidak diberi waktu untuk belajar kepada orang-orang dulu. Bahkan dengan orang tuanya sendiri, Rasulullah itu tidak sempat bertemu, kecuali hanya sebentar dengan ibunya, dan tidak sempat bertemu dengan ayahnya. Dibersihkan kalbu Rasul, akal Rasul dari berbagai informasi yang nanti akan mengganggu wahyu. Maka Rasulullah tidak mendapatkan ilmu dari manusia. Tapi jelas Rasulullah penyebar ilmu. Bahkan diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Baik, kita lanjutkan. Wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika Nabi Musa sudah mencapai usia remaja, tampilan mengagumkan, beliau bisa memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, tapi berlandaskan ilmu. Demikianlah firman Allah, kadzalika najzil muhsinin. Kami berikan balasan kepada muhsinin. Siapa yang dimaksud dengan muhsinin di sini? Tentu umum sekali. Hubungannya dengan Nabi Musa apa? Karena muhsinin bentuk banyak, berarti inilah berkaitan dengan masalah kehidupan ibunya sendiri, ya. Ibunya Nabi Musa jelas termasuk minal muhsinin, karena beliau siap menerima keputusan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena keimanan kepada Allah. Itu adalah al-muhsinin. Ihsan itu kan berbuat baik berlandaskan niat yang ikhlas. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Wa dakhala al-madinata ala hini ghaflatin min ahliha. Nabi Musa sewaktu siang hari di mana masyarakat sedang dalam keadaan istirahat, beliau masuk ke kota. Dalam kisahnya, dalam tafsirnya disebutkan yang dimaksud dengan kota di sini jelas masih Mesir. Tapi tepatnya sebelah mana? Wallahu alam. Cuma di sini disebutkan dalam tafsir adalah kota Ain Syams. Merupakan bagian dari wilayah di Kairo. Saya bacakan dulu kisah yang dalam tafsir. Musa alaihissalam wa takamala aqluhu wa hizmuh ay istawa wa dzalika indal jumhur ma'a sinnil arba'in. Nabi Musa ketika di sini memasuki usia 40 tahun atau 30 tahun, atahullahul hukma. Allah berikan kepadanya al-hukma, ayil hikmah wal ilm al-ma'rifah bi syari' Ibrahim.
pengetahuan tentang perjuangan para nabi terdahulu, Nabi Musa mendapatkannya. Jadi dapat informasi tentang perjalanan dakwah yang dilakukan nabi terdahulu sejak zaman Nabi Ibrahim. Dan dalam silsilah Nabi Musa itu ya generasi ke-6 lah dari Nabi Ibrahim. Nabi Musa itu. Kalau Nabi Isa generasi ke-20. Kalau Nabi Muhammad generasi ke-60, jauh itu. Jauh sekali itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dari Nabi Musa ke Nabi Muhammad cukup jauh ya. Tapi Nabi Muhammad menerima ajaran yang diterima oleh Nabi Musa, kitab Taurat. Dan Nabi Muhammad menerima ajaran yang diterima Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Mana ajarannya? Sudah tercakup dalam Al-Quran semuanya. Dan dilengkapi lagi dengan keperluan-keperluan yang memang bermunculan setelahnya Nabi Muhammad lahir. Demikianlah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah yang diturunkan pada zaman Nabi Adam sesuai dengan keperluan pada zamannya. Ilmu Allah yang diturunkan pada zaman Nabi Nuh sesuai dengan keperluan pada zamannya. Demikianlah pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, dan zaman Nabi Muhammad. Dan zaman Nabi Muhammad, Al-Quran adalah meliputi semua solusi yang dapat dijadikan pegangan untuk menyelesaikan berbagai masalah sampai hari kiamat tiba. Praktiknya bagaimana? Kan pada zaman sahabat nggak tahu masalah yang sekarang dihadapi. Zaman tabi'in nggak tahu masalah yang kita hadapi saat ini. Demikian juga pada zaman ulama yang disebut dengan ulama mujtahid. Sekian banyak masalah yang dihadapi oleh para ulama mujtahid, mereka temukan solusinya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sekarang banyak sekali masalah yang muncul saat ini, zaman ulama mujtahid belum ada. Kalau kita mencari di dalam ungkapan-ungkapan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, atau para murid-muridnya berbicara tentang asuransi, berbicara tentang bank, berbicara tentang apalagi kalau ibu-ibu kumpul tuh arisan. Iya. Adakah hukum arisan dalam kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali? Belum ada arisannya juga. Bagaimana ada hukumnya? Nah, di sini tentunya ungkapan-ungkapan ulama yang menggali Al-Quran, menggali hadis saat ini sangat-sangat penting dijadikan pegangan. Siapa ulamanya? Ya tentunya yang taqarrub kepada Allah dan yang menggali Al-Quran. Tidak cukup hanya menggali tanpa taqarrub. Tidak cukup hanya taqarrub tanpa menggali. Harus dua-duanya. Di situ yang disebut dengan hukman wa ilmah. Ya, jadi ilmu hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, hukum berhubungan dengan akal masing-masing. Tentu karena Al-Quranlah untuk sepanjang masa sampai hari kiamat tiba, terkandung di dalamnya semua solusi yang dihadapi yang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat saat ini. Yang tentunya baru akan diketahui solusi tentang masalah sekarang yang belum terjadi pada zaman Imam 4 dulu atau 4 imam dulu, ya yang digali oleh ulama sekarang. Karena itu ijtihad tidak pernah akan ditutup. Tetap terbuka terus bagi orang yang memang diberi oleh Allah keahlian memahami Quran dan memahami masalah. Kita lanjutkan. Al-hikmatu wal ilmu lan nubuwah. Yang dimaksud dengan hukman wa ilma ini tidak ada kaitan dengan kenabian. Karena waktu itu Nabi Musa belum diangkat jadi nabi. Tapi muqaddimatun linubuwati Musa alaihissalam sebagai persiapan bagi Nabi Musa untuk menerima wahyu kenabian. Ini juga berbeda dengan Nabi Isa ya. Kalau Nabi Isa itu sejak bayi sudah menyatakan ini sebagai nabi. Nabi Isa ini lebih cepat lagi. Nabi Muhammad usia 40 tahun. Nabi Isa ketika masih digendong oleh ibunya Maryam radhiyallahu anha alaihissalam, kan Maryam ditanya oleh masyarakat, habis menghilang sebentar Siti Maryam tiba-tiba datang ke kampung bawa bayi. Orang kaget sampai mereka berkata, ya ukhta Harun, maka abuki mra'a sau'in, wahai saudarinya Harun, Harun orang soleh.
ayah kamu orang soleh, bukan pelacur. Maka anak abu kimrasu, wa makanat ummuki baghiya, ibu kamu juga orang salihah, bukan pelacur. Kenapa kamu bawa bayi seperti ini? Maka Siti Maryam tidak mampu memberikan jawaban. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah? Sudah dipesan oleh bayi. Waktu baru lahir, bayi bicara kepada ibunya. Sudah kalau nanti orang banyak ngomong tentang engkau, saum aja. Jangan bicara, tutup mulut. Inni nadzartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Udah saum saja nazar. Maka ketika ditanya oleh masyarakat luas, Maryam menunjuk kepada bayi yang digendong. Wanita, orang tua kamu baik, ibu kamu baik, saudara kamu baik, ayah kamu baik. Kenapa kamu seperti ini? Maryam menunjuk kepada bayi. Maksudnya tanya nih, kok nanya sama bayi gimana sih? Dan akhirnya mereka berkata, qalu kaifa nukallimu man kana fil madi sabiyya? Gimana mungkin kami ngomong dengan bayi yang masih digendong seperti itu? Langsung bayi berbicara, inni Abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan inama kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya wa baram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Bayi berkata, aku hamba Allah, aku diberi kitab, aku seorang nabi, aku mendapatkan perintah sholat, perintah zakat, perintah berbuat baik kepada ibu. Ibu aja dia. Tidak wabaran biwalidayya, tapi wabaran biwalidati. Aku diperintah untuk berbuat baik kepada ibuku. Berarti Aisyah lebih dulunya sejak kecil sudah mendapatkan berita sebagai seorang nabi, sebagai penerima kitab. Nabi Musa mengejak remaja belum. Tapi sudah dipersiapkan oleh Allah, diberi hukman wa ilma. Wa hadasa fi hadhil marhalah minal umri an dakhala Musa alaihissalam madinata Ain Syams ala bu'di farsakhain min Misr al-qadimah fi waqtil qailati awal qailulah waqtal ghaflah wan nasu niyam. Nabi Musa masuk ke salah satu kota namanya Ain Syam. Ya, masih di Mesir juga. Pada saat orang lain sedang istirahat, nyenyak siang hari. Fawajada fiha rajulain. Ketika Nabi Musa masuk ke kota Ain Syam, ditemukannya dua orang yang sedang berantem. Yaqtatilan. Ini betul-betul berantemnya sangat dahsyat, mengerikan. Hadza min syi'ati wa hadza min aduwih. Dua orang tersebut, yang satu dari Bani Israel, yang satu dari Qibti, yaitu anak buah Fir'aun. Yang katanya dia adalah petugas dapur Fir'aun. Kemudian bawa barang, minta kepada orang yang datang, orang tua, untuk supaya dibawakan. Tetapi maksa itu. Pemuda maksa kepada orang tua untuk bawa barang. Karena mungkin merasa aku inilah orang dekat ke Fir'aun. Jangan macam-macam kamu. Kan sekarang juga begitunya. Orang dekat kepada pejabat tinggi, unjuk gigi itu. Aku ini bukan orang sembarangan. Orang dekat ke istana kan gitu. Jangan macam-macam dengan aku. Demikianlah tadi seorang pemuda memaksa orang tua agar membawakan barang untuk dibawa ke tempat kerjanya. Maka mungkin orang tua juga nggak sanggup, gimana nih si pemuda nyombong amat menyuruh orang tua untuk supaya membawa barang. Maka akhirnya terlihat berantem dan hampir membahayakan. Maka orang tua fastaghathahu alladzi min syi'atihi. Orang tua yang diancam oleh anak muda minta bantuan kepada Musa ketika Musa lewat ke situ. Dan orang tua tersebut kelihatan wajahnya dari wajah Bani Israel. Sebagaimana Nabi Musa Bani Israel. Nah ini juga perlu saya tegaskan.
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah kita temukan, ya ayyuhallazina ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah berfirman, wahai bani Israel, perbanyaklah zikir, ingat akan karunia yang kucurahkan kepada kalian dan aku angkat kamu semuanya di atas alam. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah berfirman kepada Bani Israel, aku angkat kalian di atas alam, semua alam. Beberapa pengkaji tafsir, termasuk ulama-ulama yang sangat saya kagumi, yang masih hidup dan yang sudah wafat, rahimahumullah wa hafizahumullah, mengartikan kalimat faddaltukum 'alal alamin dibatasi. Aku mengangkat kalian wahai Bani Israel di atas bangsa-bangsa lain pada zamannya. Kok ada kalimat bangsa-bangsa itu batasan? Pada zamannya lebih dibatasi lagi. Tapi Al-Quran tidak begitu. Al-Quran mengatakan alal alamin, di atas alam. Saya merenung, kenapa kok para ulama yang sangat saya kagumi membatasi mana alamin menjadi bangsa-bangsa pada zamannya. Ya, termasuk salah seorang ulama yang saya sering jadikan rujukan. Saya sering merujuk kepada dia dalam sekian banyak ayat. Saya dengarkan ceramah dia. Tapi dalam masalah ini, kok kenapa ya berani membatasi man al-alamin? Saya berbeda dalam hal ini, mudah-mudahan perbedaan saya diridhoi oleh Allah. Ya, yang namanya tadi kan Al-Quran itulah untuk sepanjang masa sampai hari kiamat tiba. Wajar-wajar saja kalau ada perbedaan pemahaman saat ini dengan pemahaman para ulama terdahulu. Apa yang berbeda saya dari mereka? Selama kalimatnya al-alamin oleh Allah ditetapkan mutlak, ya saya memahami al-alamin saja. Bani Israel diangkat oleh Allah di atas alam. Nah, orang memahami Bani Israel diangkat oleh Allah kecerdasannya, kemajuan ekonominya. Kalau berbicara tentang pada zaman Fir'aun, Bani Israel enggak diangkat secara materi. Enggak dimuliakan secara ekonomi. Mereka justru adalah terkekang. Hidup mereka adalah sangat terbatas. Terus apa yang dimaksud dengan kalimat faddaltukum ala alamin? Kami angkat kamu di atas alam. Dengan banyaknya para nabi dari Bani Israel. Dan para nabi dari golongan Bani Israel jelas sampai saat ini gak berubah. Kebanyakan nabi dari Bani Israel. Itu sebetulnya Allah mengangkat Bani Israel dengan banyaknya para nabi. Tapi ternyata sudah diangkat oleh Allah Bani Israel dengan banyaknya para nabi. Mereka enggak bersyukur. Bahkan mereka kufur. Bahkan mereka bunuh para nabi. Jadi kalimat anni faddaltukum 'alal alamin, aku angkat kalian wahai Bani Israel di atas alam, sebetulnya itu sanjungan untuk umat Nabi Muhammad. Tidak diangkat seperti Bani Israel, tapi umat Nabi Muhammad lebih mulia daripada Bani Israel. Bani Israel diangkat oleh Allah dengan hadirnya para nabi, tapi mereka tidak bersyukur atas karunia Allah berupa banyaknya para nabi. Umat Nabi Muhammad dengan Al-Quran diangkat, dan Nabi Muhammad bukan Bani Israel. Karena kan Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Ismail saudaranya Ishak. Dari Ishak ada Yakub. Yakub banyak turunan. Nah, turunan Nabi Yakub disebut Bani Israel. Dan Israel itu tidak salah. Israel tidak terkutuk ya. Kan banyak orang yang berkata Israel laknatullah. Enggak, Israel mah tidak laknatullah. Israel itu Yakub. Yang terkutuk itu adalah banyak dari Bani Israel. Keturunan Israel. Banyak yang berbuat salah itu. Bukan Israelnya. Israel itu gelar untuk Nabi Yakub. Bahasa sana. Apa artinya Israel? Abdullah. Il itu adalah Allah. Israel itu abdu. Jadi Israel adalah Abdullah. Yaitu Yakub. Gelar untuk Nabi Yakub. Nah, dalam Al-Quran tidak ada kecaman kepada Israel. Yang ada kecaman kepada Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wa qadayna ila Bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain
wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Jadi ini mohon hati-hati, sering mendengarlah gitu, sering terdengar. Ya, insya Allah hatinya tidak ke arah sana, tapi mulut karena memang pengetahuannya sampai di situ. Israel terkutuk, aduh hati-hati, Israel mah nggak terkutuknya, Nabi Yakub nggak terkutuk, tapi sebagian Bani Israel. Dan dari Bani Israel banyak para nabi. Makanya kalimatnya adalah faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, aku angkat kalian di atas alam, yaitu dengan banyaknya para nabi lahir dari Bani Israel. Sudah diangkat, begitu dimuliakan oleh Allah dengan hadirnya para nabi, kalian gak benar juga. Kalau dari Bani Israel, dari Bani Ismail, tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Satu orang saja. Tapi satu dari Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad, menjadi penyebar rahmat ke seluruh alam. Banyak nabi dari Bani Israel, justru Bani Israel tidak memanfaatkannya sebagaimana mestinya, bahkan mereka membunuhnya. Yaqtulunal anbiya bi ghairi haq, yaqtulunan nabiyyina bi ghairi haq. Mereka membunuh para nabi dengan secara tidak benar. Nah, kita lanjutkan. Fastaghathahu Allahu alladhi fastaghathahu alladhi min sya'ati alladhi min aduwih. Orang yang dari Bani Israel, orang tua, ini orang baik, cuma diancam oleh pemuda yang nyombong, yang merasa dekat dengan istana Firaun maksudnya. Firaun zaman kapan? Duka atuh ya teh. Firaun teh banyak, bukan cuma di Mesir. Makanya Al-Quran mengabadikan Fir'aun karena turunan Fir'aun banyak. Yang paling utama turunan bawaannya, turunan sikapnya, turunan kesombongannya dan keangkuhannya. Jadi belajar kepada kehidupan Nabi Musa untuk dapat ilmu bagaimana kita menyikapi kehidupan yang sekarang sedang kita alami. Alalladzi min aduwihi. Seorang tua tadi meminta bantuan kepada Musa karena tahulah secara fitrah ini adalah satu keluarga dengan saya. Kan wajah juga bisa diketahui ya. Wajah asli orang Mesir dengan wajah Bani Israel itu diketahui oleh mereka. Mungkin bagi yang pernah lama di Mekah bisa membedakan mana wajah orang Mekah, mana wajah orang Yaman, sama-sama orang Arabnya. Mana wajah orang Irak, mana wajah orang Suriah, bisa membedakan. Dan mana wajah orang Mesir, bisa membedakan. Ya, sebagaimana orang Indonesia dapat membedakan kan wajah Indonesia dengan wajah Cina, dengan wajah Filipina. Orang Arab mah nggak bisa membedakan itu. Mana wajah Indonesia, mana wajah Malaysia, mana wajah Cina, gak bisa membedakan. Tapi kita bisa membedakan. Wah ini kelihatannya wajah orang Jepang nih, wah ini Cina nih. Dulu itu saya sering dipanggil Jawa waktu di Mekah. Jawa. Dalam hati aku mau orang Sunda bukan Jawa. Padahal Sunda teh Jawa-Jawa kenehnya. Dan konon kabarnya dulu itu mau Indonesia, Malaysia, Thailand disebut Jawa semuanya oleh orang Mekah. Gak ada bedanya gitu, tampilannya wajah Jawa semuanya. Baik, saya lanjutkan. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Ketika si pemuda itu berantem dengan si orang tua dan si pemuda mau berbuat kasar kepada orang tua, dengan spontan Nabi Musa menyambut panggilan orang tua yang minta tolong sehingga Nabi Musa bergerak tangannya kena kepada si pemuda. Dan sudah tiba ajalnya bagi pemuda tersebut pada saat tangan Nabi Musa menyentuh si pemuda. Allah yang menentukan kematiannya ya. Wallahu a'lam, apakah disebabkan oleh kerasnya gerakan Nabi Musa atau tidak ada hubungan dengan kerasnya tangan Nabi Musa, tapi memang si pemuda tersebut adalah sudah tiba ajalnya
dan tangan Nabi Musa melayang kepada pemuda tersebut, mati orang itu. Faqadha alaih. Maka setelahnya mati dilihat oleh Nabi Musa, kaget Nabi Musa. Aku tidak bermaksud membunuh. Tapi kenapa kok sampai mati seperti ini orang? Boleh jadi. Mungkin sekali pukul Nabi Musa itu langsung orang mati. Karena bukan sembarangan. Nabi Musa itu kan luar biasa. Orangnya hebat. Atau mungkin tidak sampai setingkat itu. Tapi yang jelas ajal sudah Allah tentukan. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat ada ajalnya. Sudah ditentukan oleh Allah. Yang tidak mungkin dapat ditawar-tawar, dipercepat atau ditangguhkan walaupun sesaat. Orang tersebut sudah tiba ajalnya dan Nabi Musa bergerak menyentuh orang tersebut, entah mukul kenceng atau tidak sebutkan di sini fawakazahu. Fawakaza itu loncatlah gitu. Loncat menuju pemuda tersebut, bergerak, langsung pemuda meninggal. Qala hadza min amali syaitan. Dengan melihatnya pemuda jatuh mati, Nabi Musa berkata, ini perbuatan syaitan. Begitulah orang yang saleh, orang yang memang dicalonkan akan jadi nabi, jadi rasul, ketika berbuat sesuatu yang ternyata terjadi tidak diduga, tidak berkata, aku enggak bermaksud begini. Ini adalah bukan sengaja, enggak begitu. Tapi langsung, hadza min amali syaitan. Aku kena godaan syaitan. Aku kena bujukan dan rayuan syaitan. Aku kena program syaitan. Hadza min amali syaitan. Padahal aku yakin betul. Innahu aduun mudillun mubinun. Syaitan adalah musuh yang menyesatkan. Dan penyesatannya jelas, mubinun, yang jelas. Program setan jelas, mengantarkan manusia menuju kesesatan. Setelah itu Nabi Musa langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Inni zalamtu nafsi faghfirli. Nabi Musa bertujuan menolong orang tua. Tapi ternyata orang yang berhadapan dengan Nabi Musa meninggal. Nabi Musa tidak berkata, ya Allah aku enggak sengaja. Enggak usah ngomong begitu. Ya Allah aku ingin menolong orang tua. Enggak usah begitu. Jangan bela diri. Lebih baik sadar diri. Zalamtu nafsi. Aku telah menzalimi diriku. Pelajaran buat kita apabila kita menghadapi satu masalah yang tidak diduga dan kena kepada kita, segera berkata zalamtu nafsi. Pelajaran yang sangat berarti bagi kita ini adalah merupakan bimbingan dari Nabi Musa. Manakala kita berbuat salah tanpa sengaja, sudah kita katakan zalamtu nafsi. Mungkin perbuatannya itu tidak salah, tapi sebelumnya ada perbuatan salah yang mengakibatkan kita berbuat seperti itu tadi. Oleh Allah diingatkan kita. Sudah beberapa kali salah, kita tidak istighfar. Karena tidak merasa salah. Sampailah ke suatu saat tiba diperlihatkan oleh Allah kepada kita. Satu kesalahan yang membuat kita kecewa berat dan menyesal. Maka segera menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sifat para nabi. Nabi Adam coba. Dan familiar doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana. Apa yang dilakukan Nabi Adam kok sampai berkata, ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Berbuat apa? Siapa yang pernah dizalimi oleh dia? Nabi Adam alaihissalam dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menikmati tempat yang indah, penuh barokah, kenikmatan cukup. Fakula minha haitsu syi'tum ragada. Allah berfirman wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Adam, bawa istri kamu, silakan tempat itu,
tempat yang sudah disediakan untuk kamu. Di situ ada makanan, nikmati sesuai kehendakmu. Cuma syarat satu jangan didekati. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Kalau engkau dekati, tidak sampai memetik atau makan, engkau mendekati saja sudah zalimin. Mendekatinya ya. Karena Allah sayang, jangan mendekat. Kalau mendekat tentunya tergiur. Kalau sudah tergiur susah menahan diri. Maka ternyata walaupun sudah sekian banyak kenikmatan dan ada larangan satu, penasaran ya. Yang dilarang dilanggar juga. Makanan yang halal begitu banyak di muka bumi. Dan belum kemakan semuanya. Tapi banyak yang memang penasaran ingin yang haramnya. Ya begitulah kehidupan kita saat ini. Atau umpamanya seorang bapak dan ibu yang sudah sakit diponis oleh dokter. Gak boleh makan ini, gak boleh minum ini. Banyak yang lain tapi penasaran wae. Akhirnya apa yang terjadi? Terkena lagi. Nah, Nabi Adam dulu melakukan pelanggaran sampai memetiknya. Dan beliau langsung memohon kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Waktu itu baru seorang diri laki-lakinya Nabi Adam. Seorang diri wanitanya adalah Hawa. Tidak ada yang dizalimi oleh beliau. Memetik buah milik siapa buah tersebut. Tidak ada pemiliknya di golongan manusia. Tapi kok akibat melakukan pelanggaran, hukumannya cukup berat. Sehingga dikeluarkan dari tempat semula yang disebut dengan jannah. Uskun anta wa zawjukal jannata. Tinggallah engkau di jannah. Apa arti jannah? Surga. Yang dimaksud surga ditempati Adam dulu adalah surga yang ditempati nanti oleh muttaqin atau ada perbedaan? Sekarang saya sedang nyusun 2 judul buku. Satu adalah kumpulan doa dari Al-Quran, ini insya Allah akan masuk. Kemudian kedua adalah judul bukunya beda fikih, satu sunnah dan satu syariah. Fikihnya berbeda. Antara lain fikih itu memahami jannah akan saya masukkan nanti. Al-jannah yang ditempati Adam dengan al-jannah yang akan ditempati muttaqin nanti di akhirat, demikian banyak perbedaan. Jannah yang akan ditempati hamba-hamba pilihan Allah dengan rahmatnya nanti di akhirat, di situ enggak ada kata yang tidak bermakna. Enggak ada larangan untuk dilakukan atau dinikmati. Dan kalau sudah masuk, enggak keluar lagi. Jannah yang ditempati Adam dulu, ada larangan, ada setan masuk, dan Adam meninggalkan tempat tersebut, berarti kan bedanya. Jangan dipaksakan sama itu. Terus di mana itu sekarang? Jannah yang ditempati Adam dulu. Aduh kata yang di mana? Yang jelas adalah jannah yang ditempati Adam tidak mustahil. Itulah di muka bumi. Maksudnya apa? Memang ada surga di muka bumi. Biasa kita juga menyebutkan surga dunia kok. Yang jelas di situ adalah tempat sempurna baik. Kemudian disuruh keluar dari situ. Kunna bitu minha jami'a. Kemudian wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduun walakum fil ardi mustaqarrun. Buat kalian di bumi ini ada tempat lain. Bukan yang kemarin saja, masih ada tempat lain. Insya Allah nanti kita bahas pada waktunya ya. Tentang surga itu berkaitan dengan masalah akidah. Baik, kita lanjutkan. Innahu aduwwum mudhillun mubin. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli ya Rabbku. Aku telah menzalimi diriku, maka ampunilah aku.
Nabi Musa memohon ampun untuk dirinya sendiri karena merasa aku yang paling memerlukan ampunan Allah. Aku yang berbuat dosa. Si bapak yang aku bela tidak berdosa. Dia cuma minta bantuan dan aku salah langkah. Apanya kau salah langkah wahai Musa? Engkau memang berniat untuk membunuh? Enggak, saya enggak berniat untuk membunuh. Tapi itu mati ada kaitan dengan tanganku. Penyebab diriku salah mungkin di masa-masa yang lalu diperlihatkan oleh Allah saat ini. Sangat penting bagi kita untuk belajar seperti itu. Saya ketika menghadapi suatu kesulitan sampai umpamanya mendapatkan suatu hal yang sangat berat sekali. Ini adalah dosa-dosa saya yang dulu baru diperlihatkan oleh Allah sekarang. Harus senantiasa dijadikan sebagai dorongan untuk taubat, memohon ampun kepada Allah. Harusnya demikian. Innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Musa langsung menyatakan sungguhnya dia maha pengampun. Innahu huwa al-ghafurur rahim. Ini susunan bahasa Arab, susunan bahasa Quran sangat beragam. Bisa huwa ghafur, huwal ghafur, innahu al-ghafur, innahu huwal ghafur. Ini tingkatannya ya. Dia maha pengampun. Huwa ghafurun. Huwal ghafuru. Dialah yang maha pengampun. Innahu sungguhnya dialah satu-satunya yang maha pengampun. Itu makna kalau kita rinci kata per kata dalam kalimat innahu huwal ghafur rahim. Inna sungguhnya dialah al satu-satunya. Al di sini bisa bermakna satu-satunya. Dalam bahasa Arab itu ada kalimat ta'rifut tarafain, membuat susunan kalimat yang ma'rifat dua-duanya antara subjek dan predikat, antara mubtada dan khabar, itu memberi makna takhsis pengkhususan sehingga dapat dipahami innahu sungguhnya dialah al-ghafur, satu-satunya yang maha pengampun, satu-satunya yang maha penyayang. Nabi Musa berkata begitu, ya Allah, tidak ada yang dapat diharapkan untuk dapat memberikan ampunan padaku selain engkau. Dan aku sangat jauh dari engkau. Makanya Nabi Musa tidak berkata innaka, sungguhnya engkau. Padahal di awal inni zalamtu nafsi faghfirli rabbi, wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku, maka ampuni aku. Berarti kan sudah berhadapan dengan Allah. Namun di akhir innahu huwal ghafur rahim. Dia tidak berkata engkau, tetapi sungguhnya dia maha pengampun, maha penyayang. Dengan kalimat innahu huwal ghafur rahim ini bisa ungkapan Nabi Musa dan juga bisa ungkapan yang lain. Tetapi ada lanjutannya. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Dengan ada lanjutan, maka huwal ghafur rahim sangat dekat kalau dipahami. Ini adalah ungkapan Nabi Musa juga. Nabi Musa kemudian berkata lagi, Rabbi, wahai Rabbku. Rabb ini juga yang saya tulis tadi soalnya sebelum kesini, pembahasan tentang Rabb. Selalu diartikan Tuhan Rabb itu ya. Kalau ilah, Tuhan juga. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Rabbi, Tuhan. Apa sama Rabb dengan ilah? Berbeda. Al-Quran menggunakan dua kata, pasti punya dua makna. Namun bahasa Indonesia kekurangan. Kekurangan kosakata sehingga ilah diartikan Tuhan, Rabb juga diartikan Tuhan. Padahal penggunaan dalam Al-Quran tentang Rabb dan ilah beda. Kalau ilah tidak pernah dihubungkan kecuali kepada manusia. Ilahukum ilahu wahid. Ilahahu hawa ilahahu. Ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi kepada manusia dihubungkan, disematkan. Sementara Rabb kepada manusia dan juga kepada alam. Rabbul alamin, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain, Rabbul masyarik, Rabbus samawati wal ard. Kalau Rabb dihubungkan kepada alam raya,
Ilah enggak ada ditemukan dalam Al-Quran. Ilahus samawati wal ard. Ilahul masyrik enggak ada. Tapi Rabb ada. Berarti beda arti ilah dengan arti Rabb. Kenapa kok dalam terjemahan bahasa Indonesia Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalimat Rabb dengan kalimat ilah sama menurut terjemahan Departemen Agama. Tapi kalau bahasa Inggris beda ya. Beda dalam bahasa Inggris. Kalau Rabbul Alamin bukan God kan, tapi Lord kan. Sedangkan ilah adalah God, dibedakan tuh. Wallahu alam yang terjemahan bahasa Indonesia ini ikut kemana ini? Kok disamakan ilah dengan Rabb? Kalau saya memahami, wallahu alam, mudah-mudahan kalau salah Allah mengampuni. Kalau benar itu taufik dari Allah. Rabb itu ketika kita sebut, itu mengingatkan kita tentang Allah pencipta, Allah pemberi, Allah pencurah rahmat, Allah penguasa, itu Rabb. Tapi kalau ilah, Allah satu-satunya yang kita sembah. Jadi hubungan kita kepada Allah ilah, hubungan Allah kepada kita Rabb. Makanya ketika kita ingin mendapatkan curahan rahmat, curahan ampunan, curahan kenikmatan, pakai Rabb. Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbi inni zalamtu nafsi. Ingin mendapatkan ampunan. Tapi kalau kita menghadap kepadanya untuk menyatakan hanya satu dia, itu pakai ilah. Dalam surat Ali Imran terkait dengan hakikat kekuasaan hanya milik Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu ketauhidan. Jadi sebutan ilah berhubungan dengan tauhid, makanya la ilaha illallah. Sebutan Rabb hubungan dengan masalah kekuasaan, karunia, kenikmatan, curahan rahmat, itu Rabb. Makanya dalam Al-Quran bimbingan kata ilah untuk tauhid. La ilaha illallah. Tidak ditemukan dalam Al-Quran la rabba illallah. Tidak ditemukan. Baik. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Musa lagi berkata, Rabbi, wahai Rabbku. Kalimat Rabbi dibaca bi, kenapa tidak Rabbu? Ini menunjukkan makna aku. Tapi kan kalau aku pakai panjang, Rabbi. Di dalam Al-Quran kata Rabbi memanggil kepada Allah tidak ada yang pakai ya. Kenapa? Untuk mengingatkan kita semuanya bahwa Allah sangat dekat. Kan kalau manggil yang dekat mah gak usah lama-lamanya. Pendek panggilannya juga. Ibu-ibu manggil ibu yang dekat. Bu, cukup gitu aja. Tapi kalau agak jauh gimana? Oh, lebih jauh lagi. Gak kelihatan. Udah WhatsApp aja deh. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, Allah sangat dekat kepada kita. Aqrabu ilahi bin hablil warid, lebih dekat daripada urat yang ada pada diri kita. Sering diartikan hablil warid urat nadi ya. Ya sebetulnya urat habli itulah. Urat telunjuk. Lebih dekat ya kepada telunjuk dibanding dengan jari manis atau jari tengah. Urat ibu jari lebih dekat pada ibu jari daripada telunjuk kan gitulah. Urat bibir, urat ini lebih dekat. Aqrabu ilahi min hablil warid. Dan Allah lebih dekat daripada urat. Allahu Akbar. Berarti Allah itu sangat dekat kepada kita. Makanya kita menghadap kepada Allah harus betul-betul merasakan, ya Allah, Engkau melihat, Engkau mendengar, Engkau Maha tahu apa yang tidak aku tahu dalam diriku sendiri. Yang tidak aku tahu saja Engkau tahu. Dan di hadapan Engkau sama antara yang aku ketahui dengan yang tidak aku ketahui, sama di hadapan Engkau. Rabbi, wahai Rabbku, bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. Ya Allah, ya Rabbku, dengan kenikmatan yang Engkau curahkan kepada aku, ada kekuatan, ada ilmu,
ada wawasan tentang kehidupan para nabi terdahulu. Falan akuna zahiran lil mujrimin. Untuk ke depan aku tidak akan lagi berbuat yang membuat orang lain bisa mengetahui siapa aku. Aku akan menyembunyikan diri. Lan akuna zahiran lil mujrimin. Supaya orang-orang yang berdosa tidak melihat aku. Aku akan pergi dari tempat ini. Artinya Nabi Musa mohon kepada Allah perlindungan dengan kalimat ini. Supaya tidak terbawa oleh bujukan dan rayuan setan. Seperti yang disadari sebelumnya. Sama sekali sebetulnya Nabi Musa tidak digoda oleh syaitan. Tetapi perbuatan yang berkaitan dengan kematian si pemuda, Nabi Musa langsung menuduh diri, tidak memandang, oh ini mah sudah takdir dari Allah aja deh, gak usahlah jadi pikiran. Enggak begitu, harus diarahkan kepada diri sendiri supaya ada perbaikan di masa-masa mendatang. Baik, karena tadi disebutkan akan dibuka tanya jawab, kita cukupkan dulu materinya sampai di sini karena masih panjangnya tentang Nabi Musa. Jadi baru sampai ayat 17. Dipersilakan kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, apa hubungannya ayat yang dalam surat Al-Baqarah mungkin ya? Wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minaz zalimin dengan ayat apa di surat An-Nisa apa gitu ya? Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'at sabila. Dihubungkan dengan apa sebab akibat atau gimana gitu, Pak. Itu aja Pak Ustaz. Iya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wala taqraba hadhihi syajarah wala taqrabu zina. Larangan dari Allah dengan penuh kesayangan. Sama-sama dengan kalimat jangan kau dekati. Artinya kalau kita umpamanya langsung saja dilarang melakukan perbuatan dosa, mungkin kita tidak merasa berat untuk mendekatinya. Kalau sudah dekat, sulit untuk menghindarinya. Oleh karena itu larangan mendekati, supaya tidak tertarik. Sama yang ditujukan kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin wala taqrabu zina. Dan juga larangan ditujukan kepada kita semuanya, jangan mendekati zina. Kalau mendekati tidak boleh dan kita tidak mendekati, aman insya Allah dari godaan zina. Tapi kalau sekiranya dibiarkan mendekati, lama-kelamaan tertarik, maka sulit dan perjuangannya sangat berat. Sama-sama larangan dengan kalimat wala taqrab, jangan kau dekati, itu adalah merupakan bahaya. Kalau sudah dekat sulit untuk menghindar. Dan Allah cara melarang kita dengan penuh kesayangan demi keselamatan kita dan demi kemaslahatan kita. Dan Al-Quran menyebutkan wala taqrabuz zina saat ini bukan lagi didekati, tapi sudah dijadikan kebanggaan oleh sebagian orang. Orang punya anak hasil perzinaan enggak dianggap sesuatu yang aib. Bahkan bangga-bangga saja. Ini anak saya hasil hubungan dengan dia. Padahal bukan suaminya, bukan pasangan yang halal. Ya Allah, ya Rahman. Kehidupan umat manusia saat ini tentunya sangat-sangat penting untuk diwaspadai. Dan bukan cuma baru. Perbuatan dosa sejak zaman dulu juga sudah ada. Jadi kita tidak tepat menyalahkan zaman. Zaman mah enggak salah. Sepanjang zaman yang manusia terbagi dua. Yang taat dengan yang maksiat. Yang tunduk dengan yang membangkang dari dulu sampai sekarang. Makanya tidak tepat kalau kita berkata ya lainlah zamannya sekarang. Zaman maksiat, zaman edan, zaman gila. Tiba lagi yang edan mah banyak, yang gila mah banyak. Enggak boleh kita salahkan zaman. Wallahu alam. Baik, itu saja barangkali untuk kesempatan pagi hari ini. InsyaAllah di kesempatan kita bertemu lagi. Baru sampai ayat 17 lah diingatkan ya. Mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ayat ke-18.
Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Muqallibal Qulub, Thabit qulubana ala dinik wa ala ta'atika subhanak. Inna kunna minal zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian hamba-hamba Allah yang dapat disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.